A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd, rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang sejumlah makna yang terkandung di dalam dua ayat pertama dari surat Al-Falaq, di mana para mufassirin ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Falaq adalah datangnya atau munculnya fajar atau datangnya waktu subuh. Ada yang berpendapat juga bahwa yang dimaksud dengan Al-Falaq adalah proses kelahiran makhluk hidup. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Falaq adalah proses penciptaan setiap keberadaan atau setiap makhluk. Dan yang terakhir bahwa yang dimaksud dengan Al-Falaq adalah nama sebuah sumur yang besar di neraka Jahannam. Dan selain hal itu, yang juga pernah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya adalah bahwa makna dari min syarri ma khalaq, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq adalah dari setiap makhluk jahat, baik itu dari manusia, baik itu dari jin, baik itu dari binatang, maupun dari kejadian-kejadian yang jelek, maupun dari hawa nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan kejelekan. Kemudian juga bahwa yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq itu bukan berarti bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu jahat secara dzati, tidak. Karena proses penciptaan itu adalah proses pengadaan, yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada itu adalah sesuatu yang murni baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Lantas makhluk itu disebut makhluk yang jahat adalah ketika makhluk tersebut berpaling dari ketentuan penciptaan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi setiap makhluk jalan yang khusus baginya, dan ketika makhluk itu berpaling dari jalan dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka pada saat itulah ia dikatakan sebagai makhluk yang buruk, makhluk yang jelek, dan makhluk yang jahat. Sebagaimana contoh bahwa binatang-binatang itu mereka memiliki taring, yang merupakan sarana untuk mempertahankan diri, dan sarana itu mereka gunakan ketika sedang menghadapi musuh, sebagaimana ketika kita menggunakan senjata, bahwa senjata itu adalah dalam rangka kita mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kalau misalkan senjata yang ada pada kita itu kita gunakan pada tempatnya, maka senjata itu adalah sesuatu yang baik. Namun ketika senjata itu digunakan bukan pada tempatnya dan diarahkan kepada teman atau kawan sendiri, maka senjata itu disebut sebagai sesuatu yang jelek. Itu yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ayat yang ketiga, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sebelumnya ayat yang pertama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian yang ketiga kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari min syarri ghasikin idza waqab. Apa yang dimaksud dengan min syarri ghasikin idza waqab? Kalimat ghasik secara bahasa itu diambil dari kata ghasaq, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mufradat karya Ar-Raghib. Yang dimaksud dengan ghasik itu adalah syiddatu zulmatil laili fi muntasifihi, yaitu kegelapan malam yang sangat di pertengahan malam. Itu secara bahasa. Oleh karenanya kita mendapati di dalam ayat Al-Quranul Karim
ketika berbicara tentang akhir daripada waktu salat maghrib adalah aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail. Ada kalimat ila ghasakil lail. Kalimat ghasak sama dengan kalimat ghasik. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ghasak itu adalah kegelapan awal malam, bukan di pertengahan malam. Kalau tadi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ghasik itu adalah kegelapan yang sangat di pertengahan malam, namun ada juga mufassirin yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ghasik itu bukan di pertengahan malam, melainkan di awal malam. Dan hal ini disebutkan bahwa pendapat ini kurang tepat dikarenakan aslul kalimah, bahwa asli daripada penggunaan kalimat tersebut memiliki arti imtala'a, memenuhi, penuh. Wa dzulmatul laili takunu mumtali'atan hina yantasiful lail, dan kegelapan itu memenuhi semuanya kapan? Bukan di awal malam, melainkan di pertengahan malam. Maka kegelapan itu akan menyelimuti atau akan memenuhi semuanya. Sementara kalau di awal malam tidak. Oleh karenanya disebutkan faba'idun. Ya. Jadi pendapat ini kurang tepat dikarenakan kalimat ghasik itu aslinya dia memiliki makna imtala'a, memenuhi, sementara kegelapan malam itu akan memenuhi seluruhnya ketika apa? Ketika di pertengahan malam, bukan di permulaan malam. Kemudian juga yang perlu kita fahami bahwa salah satu makna dari kalimat ghasik yang melekat padanya itu adalah al-hujum, yaitu menyerang. Dan hal tersebut atau kalimat tersebut digunakan juga untuk kalimat menyerang. Jadi ghasik di dalam ayat tersebut memiliki arti al-fardul muhajim, yaitu seseorang yang menyerang, atau al-mawjudus syirrirul ladzi yatasattaru bi dhalamil laili li syanni hujumihi. Jadi kalimat ghasik itu memiliki arti seseorang yang menyerang, atau juga memiliki arti yaitu apa? Makhluk jahat yang hendak melancarkan serangannya dengan ia memanfaatkan kegelapan malam. Jadi dia memanfaatkan kegelapan malam untuk melancarkan serangannya, dan ia adalah makhluk yang jahat, maka itu disebut dengan ghasik. Jadi kalau kita melihat sejumlah binatang buas, ya, yang mereka biasanya beraksi di tengah malam dan mengganggu binatang yang lain, begitu juga dengan manusia. Begitu juga dengan manusia atau makhluk-makhluk jahat, mereka menggunakan malam hari sebagai penutup untuk supaya mereka dapat melaksanakan atau menjalankan aksi mereka, dan untuk mewujudkan atau merealisasikan tujuan-tujuan busuk mereka. Jadi kalau binatang-binatang buas itu mereka terkadang melakukan aksinya di malam hari untuk supaya bisa berhasil memangsa binatang yang lain, begitu juga dengan mereka orang-orang yang jahat. Tidak jarang mereka menjadikan malam hari, tidak jarang mereka menjadikan kegelapan malam sebagai sarana untuk mereka bisa meraih tujuan-tujuan busuk mereka.
Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita juga tadi setelah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan juga dari kejahatan mereka-mereka yang hendak menyerang di malam hari di dalam melaksanakan aksinya. Nah, apa sekarang makna dari kalimat idza waqab? Kalimat waqab itu diambil dari kalimat minal waqbi, dari kalimat waqb yang artinya adalah galian atau lubang. Kemudian kalimat atau kata kerja dari kalimat tersebut adalah waqaba. Fi'il madinya adalah waqaba dan memiliki arti masuk ke dalam lubang tersebut atau ke dalam galian tersebut. Nah, kalimat idza waqab disebutkan bahwa makhluk-makhluk jahat yang berbahaya ini mereka memanfaatkan kegelapan malam dan mereka membuat lobang-lobang yang berbahaya. Mereka membuat galian-galian yang berbahaya untuk supaya mereka bisa merealisasikan apa yang hendak mereka tuju. Dan ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh makhluk-makhluk yang jahat dan berbahaya di dalam melaksanakan aksinya atau menjalankan aksi jahatnya. Disebutkan juga bahwa kalimat idza waqab, waqaba itu memiliki arti nafadha wa tawaghala. Nafadha itu artinya adalah melakukan, dan tawaghala itu artinya masuk di dalamnya. Jadi makna daripada kalimat min syarri ghasikin idza waqab artinya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kejahatan mereka, makhluk-makhluk jahat yang menjadikan kegelapan malam hari sebagai sarana untuk menjalankan aksi mereka. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Adapun tugas kalian adalah seperti biasa membuat rangkuman, kalian kirim ke nomor pribadi Ustaz. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.